Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Begitu pintu dibuka, dua pria yang tidak dikenal Liu Chen Hao berdiri di luar pintu. Keduanya adalah Presiden Ksatria Zhao Zhengshu dan Wakil Presiden Zheng Luntai yang datang ke kota es untuk mencari Cheng Jinwu. Zhou Jungseo mengenali Cheng Jinwu yang sedang duduk di dalam, dan tertawa terbahak-bahak. Ah, kamu di sini. Cheng Jinwu berdiri. Siapa kamu? Cheng Jinwu dengan sopan bertanya pada keduanya yang belum pernah bertemu sebelumnya. Ah, maaf, izinkan saya memperkenalkan diri. Zhou Jungsu, yang buru-buru berjalan ke arah Cheng Jinwu, mengulurkan tangannya dengan sungguh-sungguh. Saya Zhao Zhengshu, Presiden Ksatria. Cheng Jinwu mengangguk. Menurut pendapatnya, Zhao Zhengshu terlihat sangat akrab. Bagaimanapun, dia adalah presiden dari salah satu dari 5 serikat pekerja utama, bahkan jika dia tidak mengenalnya, dia harus tahu seperti apa tampangnya. Karena sering muncul di berita dan TV. Namun, kubu Knights Guild seharusnya adalah FCT. Memikirkan hal ini, Cheng Jinwu memiringkan kepalanya dan bertanya. Semua ksatria, mengapa kamu datang ke sini? Ah, itu karena... Zhao Zhengshu ragu sejenak, lalu dia bertukar pandang dengan Zheng Luntai dan berkata, Guild kami telah melamar penjara bawah tanah teratas di level kali ini. Berbicara tentang ini, mata Zhao Zhengshu menjadi lebih tegas, dan dia melanjutkan. Ini hal yang baik untuk Hunter Seong Jinwu. Jadi bisakah kamu memberiku waktu untuk menguraikan situasinya? Di kota bawah tanah super besar yang muncul di distrik Guang'an, kota F, warganya gemetar. Asosiasi pemburu ragu tentang izin para ksatria untuk menyerang dan menjarah. Persekutuan ksatria, serahkan kota bawah tanah yang muncul di distrik Guang'an? Akankah mimpi buru Pulau Qizhou muncul lagi? Zhao Zhengshu memilih salah satu dari banyak laporan dan menyalakan videonya. Lihat ke sana, apakah kamu ingin menembak lagi? Wow, sulit dipercaya. Ada portal sebesar itu. Suara penuh ketakutan dari video yang diambil oleh warga biasa. Tidak mungkin warga merasa takut, lagi pula, pelabuhan teleportasi terlalu besar. Ukuran bangunan 10 lantai. Menghadapi pelabuhan teleportasi yang begitu besar, bahkan warga yang sudah familiar dengan pelabuhan teleportasi pun harus merasa ketakutan. Meskipun ukuran portal tidak persis sama dengan levelnya. Zhou Jungsu menghentikan videonya, dia melihat ke arah Cheng Jinwu dan melanjutkan. Tapi kekuatan sihir besar yang memancar darinya sejalan dengan ukurannya. Apakah pengukuran menunjukkan itu adalah Hesrang? Bukannya tidak bisa mengukur tingkat kekuatan sihir. Tapi ini adalah portal terbesar yang pernah muncul di kota F. Arti dari kalimat ini adalah bahwa port teleportasi kali ini adalah H-level yang paling dekat dengan S-level. Pada level ini, nilai pengalaman yang diberikan oleh monster itu seharusnya banyak, bukan? 039. Berbeda dengan Cheng Jinwu yang tenang, suara Zhou Jungsu penuh dengan kepahitan. Kamu juga baru saja melihat laporannya, asosiasi tidak bermaksud memberi kami hak untuk menyerang dan menjarah. Apakah itu karena terlalu berbahaya? Kamu juga tahu bahwa Knights Guild kita tidak memiliki pemburu peringkat S. Dari sudut pandang asosiasi, sangat sulit untuk mempercayai kita. Zhou Jungseo mengamati reaksi Cheng Jinwu saat berbicara. Jika kamu belum bergabung dengan Guild, ikuti kami. Sebelum Zhao Zhengshu selesai berbicara, Cheng Xiaoyu dengan lembut mendorong dokumen di meja konferensi ke matanya. Judul dokumen itu menarik perhatian Zhao Zhengshu. Daftar pelamar untuk membuat Guild. Zhao Zhengshu menyentuh bagian belakang kepalanya karena malu. Kuot, haha. Begitu saja, ide untuk mencoba menarik Seong Jinwu ke dalam ksatria menjadi sia-sia. Dalam hal ini, dia hanya bisa langsung ke intinya. Para pemburu elit ksatria tidak kalah dengan pemburu divisi Hunter. Kami hanya tidak memiliki pemburu level S yang dapat memimpin pemburu level A. Meskipun sejauh ini berjalan dengan baik, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di penjara bawah tanah kali ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi, pasti ada pemburu level S yang menjaganya. Satu pemburu peringkat S sudah cukup untuk membalikan keadaan. Mereka tidak perlu mencarinya dari jauh, karena sudah ada di depan mereka. Ketika tim pengepungan dan penindasan negara H akan dimusnahkan,
pemburu level S yang tiba-tiba muncul dan membalikan situasi tepat di depannya. Terlebih lagi, ketika dia melihat Hunter Cheng Jinwoo dengan matanya sendiri. Zhao Zhengshu, yang juga seorang pemburu, merasakan perasaan yang sangat bisa diandalkan darinya. 039. Jika Anda meminta tanda tangannya, apakah dia akan memberikannya? 039. Sekarang dia agak mengerti perasaan Jung Yerin yang ingin mendapatkan tanda tangannya meski Cheng Jinwoo menolak. Apakah ada sesuatu di wajahku? Ah, tidak. Zhao Zhengshu tersenyum dan melambaikan tangannya. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, jika Anda dapat bergabung dengan kami, saya pikir asosiasi pasti akan setuju untuk membiarkan kami menyerang penjara bawah tanah ini. Cheng Jinwoo bersandar di sofa dengan dada terlipat. Melihat bahwa Cheng Jinwoo ragu-ragu, Jo Jungsu buru-buru menambahkan. Kami pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Setelah selesai berbicara, Zhao Zhengshu segera mengeluarkan kontrak sambil tersenyum. Kami akan memberimu 20% dari hasil kali ini. Saat guil umum skala besar menyerbu penjara bawah tanah, pemburu level S bisa mendapatkan 10% dari hadiah. Para ksatria mengusulkan hadiah 2 kali lipat. Ini adalah perlakuan yang tidak bisa dibayangkan oleh pemburu biasa. Seperti yang dikatakan Zhao Zhengshu, ini pasti banyak uang. Namun, Cheng Jinwoo tidak berpikir demikian. 50%. Saat mengeluarkan dokumen lagi, untuk kenyamanan penandatanganan, Zhao Zhengshu juga langsung mengeluarkan pulpen yang dibawanya. Mendengar kalimat ini, tangannya bergetar tanpa sadar. Apa? Jika Anda tidak memberikannya kepada saya secara pribadi, tetapi kepada serikat kami, saya berjanji untuk membantu Anda. Jawaban Cheng Jinwoo sangat menentukan, dan sepertinya dia tidak bisa mengomentarinya. Murid Zhao Zhengshu bergetar ketika dia mendengar bahwa dia akan membelah setengah menjadi setengah. 039. Aduh, 039. Dia tidak bisa sekuat Seong Jinwoo. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nasib para ksatria bergantung pada penyerbuan ini. Cheng Jinwoo diam-diam mendecakkan lidahnya di dalam hatinya. 039, Anda tidak bisa hanya memberikan 20%. 039. Dia tidak ingin mengambil keuntungan dari kesulitan para ksatria untuk membuat singa berbicara dengan lantang. Dia hanya berpikir ini adalah alokasi yang paling masuk akal. 50 lawan 50. 039. Bahkan jika dia adalah elit ordo ksatria, bisakah dia masih dibandingkan dengan prajurit bayangannya? 039. Tidak peduli dalam hal kuantitas atau kualitas, itu tidak dapat bersaing dengannya. Terlebih lagi, saya juga menyertakan pemburu peringkat S di sini. Kondisi seperti itu hanya dapat mengambil 20%, yang setara dengan layanan sukarela. Apakah perlu memberikan bagian yang satu kepada yang lain dalam pertukaran yang sah demi keuntungan bersama? Seong Jinwoo tidak ingin menurunkan nilainya. Lalu 4 atau 6. Aku tidak tawar-menawar denganmu. Maksudmu, tidak ada ruang untuk diskusi selain setengah-setengah? Cheng Jinwoo mengangguk. Zhao Zhengshu berpikir keras. 039, anak ini terlihat cukup muda, tidak sederhana. 039. Benar. Cheng Jinwoo adalah pria yang tidak bisa menang bahkan jika semua pemburu peringkat S di negara H digabungkan. Dan Zhao Zhengshu ingin menambahkan orang seperti itu ke tim penyerang kali ini. Bukan tidak masuk akal untuk merasa bahwa pihak lain membuat tuntutan yang tidak masuk akal. 039, tidak 039. Memikirkan pikirannya sendiri, Zhao Zhengshu menggelengkan kepalanya. Ini bukan permintaan yang tidak masuk akal. Jika pihak lain kejam, mereka dapat menawarkan untuk berbagi 80% dari hasil. Karena pihak saya sendiri yang sangat ingin mencari bantuan saat ini. Jika ruang bawah tanah ditinggalkan kali ini, kerugian para ksatria tidak akan terukur. Dibandingkan dengan itu, kerugian apa yang dimiliki Seong Jinwoo? Tidak ada sama sekali. Di sisiku sendiri, aku sedang duduk di meja negosiasi dengan garis hidupku tergenggam. 039, lebih dari itu. Jika kontrak berhasil ditandatangani, mereka akan memperoleh asuransi paling andal di negara Cheng Jinwoo. Tiba-tiba, dia teringat apa yang dikatakan Zheng Luntai kemarin. Quote, saudaraku, jika penjara bawah tanah ini berubah menjadi portal merah, kita semua akan mati. Tapi bagaimana jika ada Seong Jinwoo Hunter di sisinya? D. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.